Halo, saya Emma Aliudin dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Materi kita hari ini adalah mengenali isu-isu lingkungan. Oke, mari kita mulai bahasannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang isu-isu lingkungan, ada baiknya kita mengetahui dulu dasar hukum pengelolaan lingkungan di Indonesia. Ya, kalau kita merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 pada tahun 2009 yang membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke. Nah, definisi lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia serta perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi memang fokusnya di manusianya ya. Bagaimana lingkungan itu mempengaruhi, bagaimana itu bisa menyejahterakan manusia, sebenarnya intinya ke situ sih kalau kita bicara soal lingkungan. Jadi yang dimenangkan sebenarnya adalah manusianya. Oke. Nah, bidang pembahasan lingkungan kalau merujuk pada undang-undang tadi ada beberapa, saya sebutkan di sini. Ada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lalu ada pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan, lalu ada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada juga pembahasan tentang ekosistem, lalu ada pembahasan mengenai sumber daya alam, lalu ada tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Berikutnya juga ada pembahasan tentang pencemaran lingkungan hidup. Yang tak kalah pentingnya juga tentang kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan konservasi sumber daya alam juga dibahas di situ. Lalu perubahan iklim dan limbah. Jadi sebenarnya cukup lengkap gitu ya pembahasan bidang pembahasan lingkungan menurut undang-undang. Jadi kita bisa merefer dari sana sebenarnya untuk mengenali isu-isu lingkungan apa yang penting di Indonesia. Oke. Lanjut selanjutnya gitu ya. Kita juga perlu bicara mengenai hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan ya. Karena ini sebenarnya juga diatur oleh undang-undang gitu. Jadi seperti kita tahu tadi, seperti selalu kita bahas dalam mata kuliah ini, kepedulian terhadap lingkungan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah gitu kan ya. Semua pihak berperan dalam mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, bahkan undang-undang sendiri mengatur gitu ya soal hak, kewajiban dan peran kita sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan ini tadi. Oke, seperti apa sih sebenarnya? Ya, kita bicara soal hak dulu ya. Kalau kita bicara soal hak ya, biasanya kita lebih senang dulu dengernya. Sebenarnya haknya apa? Hak menurut pasal 65, setiap orang itu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak manusia. Lalu yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang berikutnya, setiap orang berhak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Seperti saya sampaikan tadi, fokusnya adalah manusianya sebenarnya. Apa yang kita lakukan terhadap lingkungan, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, itu sebenarnya balik-balik kepada manusia, untuk kepentingan manusianya sebenarnya. Karena tadi saya sampaikan, masyarakat punya hak ya terhadap ini tadi. Lalu artinya kalau kita lihat poin ketiga tadi, kita setiap orang berhak mengajukan usul atau keberatan ya. Dan itu yang kita pelajari kemudian dalam komunikasi lingkungan gitu. Gimana sih caranya gitu kan? Mengkomunikasikan suatu persoalan lingkungan dengan baik, dengan efisien gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara hak, tentu saja ada kewajiban gitu ya. Hak selalu berhadapan dengan kewajiban. Di pasal 67
soal kewajiban masyarakat ini juga dibahas. Artinya di sini sebutkan bahwa tiga hak tadi itu sebenarnya berhadapan dengan kewajiban yang ini. Hanya satu sih disebutkannya. Di sini disebutkan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kelihatannya memang cuma satu, tapi sebenarnya itu mencakup semuanya, gitu kan ya. Setiap orang wajib, ya, intinya adalah apa? Wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, ya, serta pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tadi. Itu tadi, antara hak dan kewajiban idealnya berjalan seiring. Oke. Belum lagi kalau kita bicara soal peran. Jadi setelah hak, kewajiban, kita juga bicara peran. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa berperan? Ini penting kita bahas juga sebelum membahas peran komunikasi lingkungan dalam konteks yang kita bicarakan ini tadi. Ada beberapa peran, 3 peran penting, 3 peran utama ya. Di sini disebutkan di pasal 70. Masyarakat itu punya hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi sebenarnya semua orang hak dan kesempatannya sama. Yang kedua disebutkan perannya dapat berupa apa? Bisa berupa pengawasan sosial, lalu bisa juga berupa pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, atau bisa juga dalam penyampaian informasi dan atau laporan. Ya, udah mulai kelihatan kan kaitannya dengan komunikasi lingkungan. Lalu peran masyarakat dilakukan untuk apa katanya? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepedulian ya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu untuk meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan. Yang selanjutnya adalah menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Lalu juga menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal. Dalam rangka apa? Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Itu tadi perannya. Oke. Soal kearifan lokal nanti kita bahas di berikutnya. Tapi yang penting dari semua ini adalah ya semua aturan-aturan itu tadi untuk apa sih sebenarnya? Untuk kita ya membantu kita sebenarnya untuk mengenali isu-isu lingkungan. Ya, yang penting untuk dikomunikasikan tadi. Nah, pada pembahasan berikutnya kita akan membahas beberapa topik yang penting yang menjadi isu lokal maupun isu global. Salah satunya adalah masalah food waste. Masalah food waste saat ini menjadi perhatian dunia, termasuk di Indonesia. Isu ini penting kenapa? Seperti data disebutkan oleh data bahwa Indonesia adalah negara penyampah terbesar di dunia. Ya, penyampah makanan terbesar di dunia gitu ya. Salah satunya di urutan kedua kalau saya tidak salah pada tahun 2021 menurut data FAO tahun 2021. Indonesia adalah negara penyampah makanan terbesar di dunia saat ini. Padahal di lain pihak isu kesenjangan pangan, isu kemiskinan adalah persoalan besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih.